Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Karena jarang dikontrol, jadi saya sering pulang malam dan ngiter-ngiter nyari musuh. Halo Sobat Pendengar, selamat datang di Ruang Kosong, podcast yang menemani langkahmu menemukan makna di tengah hiruk pikuk dunia. Saya Dini Aulia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kali kita dengar, namun jarang sekali kita bedah secara mendalam. Ya, pendidikan karakter dan bagaimana lembaga klasik seperti pesantren berperan aktif di tengah badai revolusi mental 4.0. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya makna di balik revolusi mental 4.0? Banyak orang beranggapan bahwa ini adalah sebuah adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data. Ini tentang bagaimana kita berpikir, kita bertindak, dan berperilaku di tengah gempuran teknologi yang begitu pesat. Secara tidak langsung, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini menuntut kita untuk lebih adaptif, inovatif, dan kritis. Namun sayangnya, di balik seluruh kecanggihan teknologi tersebut, ada satu aspek yang sering terlupakan, yaitu mentalitas dan karakter kita sebagai individu. Disinilah letak tantangannya, ketika informasi dapat kita akses dengan begitu mudah, ketika algoritma sudah dapat mempengaruhi cara kita berpikir, bahkan cara kita berinteraksi, apakah kita masih bisa memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan? Apakah kita masih punya filter untuk memilah mana yang baik dan mana yang hanya sekedar viral? Ini bukan hanya soal skill, tapi soal karakter. Nah, sekarang mari kita tarik garis lurusnya ke pesantren. Mungkin sebagian orang berpikir pesantren itu kuno, tertinggal, jauh dari gawai dan internet. Tapi mari kita ubah perspektif itu sejenak. Di tengah gempuran digital yang serba cepat ini, pesantren mampu hadir sebagai oase dan sebagai benteng yang kokoh dalam membangun karakter. Pesantren dengan segala tradisi dan sistem pendidikannya mampu membuktikan bahwa mereka adalah lembaga yang tak lekang oleh waktu dalam membentuk individu yang berakhlak mulia. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga membentuk santri untuk memiliki sikap kemandirian, bertanggung jawab, dan disiplin yang tinggi. Bayangkan, di pesantren, santri terbiasa hidup sederhana, antri makan, berbagi kamar, dan sholat jamaah 5 waktu. Ini semua adalah praktik pendidikan karakter. Lantas bagaimana semua ini relevan dengan revolusi mental 4.0? Sederhana, revolusi mental 4.0 membutuhkan individu yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga tangguh secara mental dan moral. Ketika disinformasi merajalela, kita butuh kejernihan berpikir yang didasari dengan kejujuran. Ketika popularitas sosial mengancam, kita butuh empati dan toleransi, dan ketika godaan instan begitu kuat, kita membutuhkan kedisiplinan dan kegigihan. Semua ini secara fundamental adalah bentuk dari hasil pendidikan karakter yang kuat. Ini adalah software moral yang sangat dibutuhkan di era 4.0. Santri diajarkan untuk berpikir kritis terhadap sumber informasi, berpegang teguh pada prinsip, dan juga berintegritas dalam bertindak. Mereka tidak hanya dibekali ilmu, tapi juga hikmah dan kebijaksanaan. Namun perlu diingat, pendidikan karakter sama pentingnya di lembaga formal maupun pesantren, karena pesantren berpegang teguh pada akidah, syariah, dan akhlak. Ini menjadi tempat untuk memuatkan mental yang sudah ada, asal santri menyadari bahwa dirinya adalah seorang santri. Tentu, pesantren juga harus beradaptasi. Kini banyak pesantren modern yang sudah mengintegrasikan teknologi dengan pembelajarannya, namun mereka tetap menjaga esensi pendidikan karakternya. Jadi, ini bukan tentang menolak kemajuan, tapi bagaimana menggabungkan kemajuan dengan kearifan. Karakteristik pesantren, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama, menunjukkan bahwa kiai tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membangun karakter. Kita tidak hanya membutuhkan generasi yang melek teknologi, tapi juga berhati mulia. Generasi yang inovatif, tapi juga berintegritas. Generasi yang berani berpendapat, tapi juga berani bertanggung jawab. Dan inilah yang selalu konsisten pesantren tanamkan, melahirkan pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara emosional dan spiritual. Pesantren tidak hanya tentang mendidik santri, tapi juga memberikan inspirasi kepada kita tentang pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam kemajuan bangsa.
Untuk sobat pendengar, terutama para generasi muda, pesan penting untuk membangun karakter adalah berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Karena tujuan beragama adalah kita menjadi orang yang tertib. Dan amalkan nilai-nilai Pancasila, karena gabungan keduanya akan membentuk karakter yang kuat dan kokoh.